dan apa yang sudah kami sampaikan itu adalah bentuk kejadian sebenarnya, kronologi sebenarnya apa yang terjadi dari awal Sarwendah menikah sampai akhir. Kami sudah melakukan pengaduan juga di KPAI sebelum Bang Minola datang. Ya, surat kami di tanggal 21. Kami perlu luruskan kalau misalnya kemudian ada informasi seolah-olah bahwa pihak kuasa hukum S sudah terlebih dahulu menyurati misalnya tanggal 21 misalnya. Kami menyuratinya di tanggal 18. Drama pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah tampaknya semakin sulit untuk diredam. Perselisihan yang sebelumnya hanya menjadi konsumsi internal keluarga, kini terus melebar dan berkembang menjadi polemik yang menyita perhatian publik. Jika sebelumnya Ruben lebih dulu mengambil langkah dengan mendatangi KPAI untuk memperjuangkan persoalan terkait anak-anaknya, kini Sarwendah juga mengambil sikap. Didampingi kuasa hukumnya, ibu 3 anak tersebut terlihat mendatangi Komnas Perempuan untuk mencari pendampingan dan meminta pandangan hukum atas situasi yang tengah dihadapinya. Kedatangan Sarwendah disebut sebagai bentuk ikhtiarnya untuk mendapatkan perlindungan sebagai seorang ibu dan perempuan di tengah konflik yang masih bergulir dengan sang mantan suami. Hari ini mungkin agendanya apa? Maaf ya, sorry banget ya, sorry banget. Nanti kita sampaikan ya. Kedatangan kami sederhana ya, bahwa Sarwendah adalah seorang perempuan, anak-anaknya juga seorang perempuan. Kami di sini berdiskusi, kami di sini mencari solusi. Kami tidak bermaksud apapun, ya, apalagi hal-hal yang negatif tidak ada. Kami di sini hanya berdiskusi dan mencari solusi. Ya, alhamdulillah diterima oleh komisioner dan mereka juga sangat mensupport Wendah sebagai seorang perempuan, dan apa yang sudah kami sampaikan itu adalah bentuk kejadian sebenarnya, kronologi sebenarnya apa yang terjadi dari awal Sarwendah menikah sampai akhir. Kami tidak mencari siapa salah siapa benar. Kami hanya menggunakan hak kami, ya, bahwa di sini ada Komnas Perempuan. Ya, kami gunakan hak klien kami sebagai perempuan. Tidak meminta dukungan, tetapi hanya menyampaikan hak. Dukungan itu dapat dari apa yang dia sampaikan sebenar-benarnya. Jadi klien kami menyampaikan semua dengan sebenar-benarnya, dengan bukti yang ada. Dan sekali lagi kami sangat apresiasi kepada Komnas Perempuan atas waktunya, dan kita tunggu saja ya. Kami berharap semua bisa selesai dengan baik-baik. Di saat sorotan publik yang kian deras, pihak kuasa hukum Sarwendah akhirnya memberikan penjelasan terkait langkah yang diambil kliennya ke Komnas Perempuan. Mereka menegaskan bahwa kehadiran Sarwendah bukan untuk menyerang ataupun menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai upaya untuk menjelaskan secara utuh perjalanan rumah tangga yang pernah ia jalani bersama Ruben Onsu, mulai dari awal pernikahan hingga berakhirnya perceraian. Menariknya, terkait langkah Ruben yang lebih dulu mendatangi KPAI, pihak Sarwendah mengklaim bahwa mereka sebenarnya telah lebih awal mengirimkan surat pengaduan resmi pada tanggal 21. Melalui kesempatan yang sama, kuasa hukum juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau terjebak dalam berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial. Intinya bahwa kami berdiskusi mencari solusi, itu aja. Solusi seperti apa, Bang? Mungkin, Bang? Ya, hak klien kami sebagai seorang perempuan.
ya, dan anak-anaknya juga kan sebagai perempuan juga ya. Kami mohon kepada media juga tetap bisa menjaga kondusivitas lah, karena kasihan anak-anak ya. Kami lakukan semua ini demi anak-anak, kami tidak akan terlalu banyak lagi bicara di media. Karena apa? Karena kami yakin penyelesaian secara tertutup ya, tanpa melibatkan banyak media, tanpa ada media bahkan kami lebih senang seperti itu. Karena apa? Menjaga kepentingan anak-anak. Ini adalah curhatan seorang perempuan ya, dari awal pernikahan sampai akhir ya. Silahkan nanti tanyakan saja ke Komnas Perempuan. Yang pasti kami sangat apresiasi ke Komnas. Saya tidak bicara apapun lagi, yang penting saya bilang kami kesini mencari solusi ya. Kami berdiskusi dan mencari solusi. Kami tidak mencari siapa yang benar ya. Artinya kami ucapkan terima kasih kepada Komnas Perempuan karena sudah mendengarkan itu semua, dan kami harap klien kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kami sudah melakukan pengaduan juga di KPAI sebelum Bang Minola datang. Ya, surat kami di tanggal 21 sudah kami kirimkan. Lalu kami juga sudah melakukan pengaduan. Nanti kami juga akan audiensi. Masalah waktunya kami nggak bisa sampaikan. Sekali lagi kami sangat menanti penyelesaian masalah ini dengan baik-baik ya, dengan lembaga yang tepat. KPAI menurut kami lembaga yang tepat, pengadilan lembaga yang tepat, dan juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Jadi kami berharap tidak ada penghakiman secara media sosial, karena semua akan kami sampaikan dengan lembaga-lembaga yang tepat. Dan kami harap semua bisa kondusif. Demi siapa? Demi kepentingan anak-anak itu saja. Kami perlu luruskan kalau misalnya kemudian ada informasi seolah-olah bahwa pihak kuasa hukum S sudah terlebih dahulu menyurati misalnya tanggal 21 misalnya. Kami menyuratinya di tanggal 18. Nah sekarang saya tanya, mana sih yang lebih dulu, 18 atau 21 sih? Loh kenapa dikatakan 21 lebih dulu daripada kami? Jadi jangan dilihat kedatangan kami di tanggal 22, dia berpikir dia sudah bertulis surat tanggal 21. Kami bertulis surat tanggal 18, mengikuti mekanisme dan prosedur. Karena di hari Sabtu Minggu, KPAI tidak menerima surat. Jadi kalau dikatakan kami lebih dulu, ini yang tadi saya katakan, kita ini kan bukan lomba lari mana yang lebih dulu sampai finish, tidak. Siapapun yang bertulis surat terlebih dahulu, kan bukan itu yang utama. Di tengah berbagai tudingan yang beredar, pihak Sarwendah juga angkat bicara untuk meluruskan isu yang menyebut dirinya sengaja mempersulit Ruben dalam bertemu dengan anak-anak mereka. Kuasa hukumnya dengan tegas membantah hal tersebut dan menilai anggapan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pihak Sarwendah justru mencontohkan momen ketika dirinya disebut masih berupaya memberi ruang agar anak-anak tetap bisa bertemu dengan sang ayah. Salah satunya saat ia dikabarkan menunggu di bandara demi memastikan kesempatan pertemuan tetap terjadi sebelum Ruben berangkat menunaikan ibadah umroh. Sementara itu, terkait persoalan antar jemput anak yang juga ikut menjadi sorotan, pihak Sarwendah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian Akta 39 yang sempat disebut-sebut. Karena itu, keputusan yang diambil dinilai masih berada dalam ranah komunikasi kedua belah pihak. Lebih lanjut, ditegaskan pula bahwa sikap Sarwendah yang tidak selalu mengantar anak-anak bukan berarti menutup akses bagi Ruben. Terkait dengan dipersulit soal anak, saya jelaskan tidak pernah klien kami mempersulit anak. Satu saja buktikan kepada kami di mana mempersulitnya, ya, terkait soal anak. Yang ada adalah komunikasi kedua orang tua yang harus diperbaiki menurut kami. Ya, jadi tadi malam teman-teman melihat juga apa yang terjadi. Ya, yang terjadi bahwa Wenda dengan anak-anak ketemu dengan RO ya di bandara itu, kalau nggak salah kebetulan dari luar negeri anak-anak, Ruben juga mau berangkat, jadi itu ketemu dan dipertemukan. Sebenarnya sudah pulang lebih duluan, tapi ditunggulah sama Wenda untuk bisa ketemu anak-anak. Artinya tidak ada masalah dengan pertemuan. Jadi kalau dibilang mempersulit, saya juga lucu ya. Dan mempersulitnya di mana? Ya, rumahnya ada, tempat tinggal anaknya ada. Tinggal komunikasi aja, bapaknya WA kepada ibunya, ya kan? Anak-anak kosong hari apa? Bapaknya datang jemput, ya kan? Tinggal sesederhana itu.
Ya kan, lalu jangan dipahami bahwa kami tidak mengantar anak dianggap kita mempersulit. Di dalam perjanjian Akta 39 jelas tidak pernah diatur mengenai siapa yang mengantar. Yang ada hanya berapa hari bersama. Ya, jadi jangan lagi diartikan bahwa kita diam tidak mengantar dibilang kita mempersulit. Tidak diatur di dalam akta itu siapa yang harus mengantar. Sepertinya kita harus lebih bijak lagi juga. Saya akan menegur klien saya, Bang Minola juga sebaiknya bisa menegur kliennya apabila komunikasi antar mereka kan tidak ada yang namanya mantan ayah, mantan ibu ya, mantan suami ya, mantan istri, tapi tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Saya hanya bilang bahwa terkait anak, mana yang lebih masalah, ya, mana yang menjadi masalah besar, anak-anak kita dibenci orang atau anak-anak kita disayang orang-orang, ya. Kalau yang dipermasalahkan anak kita disayang sama orang, logikanya di mana? Ya, harusnya kalau kita memang punya anak, kita tahu anak kita disayang orang, kita senang dong, ya. Jadi sebenarnya nanti akan kami jelaskan soal itu semua di dalam KPAI, ya. Kami juga mengadukan di KPAI beberapa poin hal yang nanti saya nggak bisa sampaikan di sini, tapi nanti biar KPAI yang menjelaskan. Ya. Kami berharap juga KPAI nanti juga bisa Komnas Perlindungan Anak, ya. Berarti yang dilindungi adalah anak. Ya, nanti kami juga akan sampaikan pelaporan kami seperti apa, pengaduan kami seperti apa, ya. Tapi kami berharap kami akan lakukan itu semua tertutup supaya demi kepentingan anak-anak. Menanggapi langkah yang diambil oleh pihak mantan istrinya, kubu Ruben Onsu akhirnya memberikan respons yang tak kalah tegas. Mereka mempertanyakan kembali sebenarnya dalam kapasitas apa dan untuk kepentingan apa. Sarwenda membawa persoalan ini ke Komnas Perempuan di tengah konflik yang masih terus bergulir. Pihak Ruben juga menegaskan bahwa selama ini mereka tidak pernah secara langsung menuding. Sarwenda menghalangi pertemuan antara ayah dan anak. Namun di sisi lain, mereka berharap adanya pengaturan yang lebih terbuka dan bijaksana dalam hal waktu kebersamaan dengan anak-anak. Karena saat ini anak-anak berada dalam pengasuhan sang ibu, pihak Ruben menilai seharusnya ada ruang komunikasi yang lebih fleksibel dalam mengatur jadwal harian, termasuk aktivitas seperti les atau kegiatan lainnya. Menurut kami ya sah-sah saja mereka Komnas Perempuan. Nggak ada hal yang aneh kan di sini kan. Hanya saja tinggal tergantung materinya apa. Karena kan kita tahu bahwa Komnas Perempuan itu kan kalau kita bicara undang-undangnya kan memang Komisi Perempuan yang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, khususnya dari sekian banyak itu adalah fokusnya agar perempuan terhindar dari tindakan ya, baik fisik maupun psikis ya. Kalau memang misalnya bicara mengenai masalahnya hak mantan gitu misalnya. Nah, sebenarnya kan kalau hak mantan itu kan saya nggak tahu juga tuh mantan istri apakah masih ada haknya. Ya sebenarnya ya mungkin ada hak-hak juga, mungkin hak untuk bertemu dengan anak kalau anaknya nggak ada sama dengan dia kan begitu ya. Tapi kan inilah yang kita perlu klarifikasi dan perlu kita perjelas kan begitu. Seperti yang saya katakan, ini masalah simpel kok, hanya tergantung niat. Niat apa? Niat ibunya S untuk membawa anaknya bertemu dengan ayahnya. Seperti kemarin, gampang kan? Malam-malam hari lagi, baru pulang dari Singapura lagi, menunggu lagi. Kan sebenarnya melelahkan, tapi ketika ada niat, terjadi kan? Jadi ini juga hanya tinggal masalah niat kok untuk menyerahkan anak-anak memiliki waktu yang 2 atau 3 hari dalam 1 minggu bersama-sama dengan ayahnya. Ini sudah suatu kesepakatan. Jadi jangan kita bilang, dia juga sepakat loh untuk menafkahi, dia sepakat loh untuk ini. Jangan sepakatnya orang aja yang kamu tembak. Sepakatmu bagaimana? Udah kamu penuhi apa belum? Sekarang kalau kita bicara mengenai masalah mana pelanggaran yang terjadi terlebih dahulu, pelanggaran tidak diberikan nafkah apa pelanggaran tidak diberikan waktu ketemu sama ayahnya? Mana? Udah kamu penuhi apa belum? Sekarang kalau kita bicara mengenai masalah mana pelanggaran yang terjadi terlebih dahulu, pelanggaran tidak diberikan nafkah apa pelanggaran tidak diberikan waktu ketemu sama ayahnya? Sementara panasnya dinamika yang masih bergulir di tanah air, Ruben Onsu memilih untuk mengambil jeda sejenak dari berbagai polemik yang tengah ramai diperbincangkan. Ia diketahui tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, ditemani oleh sahabat dekatnya Ivan Gunawan.
Keberangkatan ini seolah menjadi momen untuk menenangkan diri sekaligus mencari ketenangan batin di tengah situasi yang penuh tekanan. Sepanjang perjalanan ibadahnya, Ruben tampak mendapatkan dukungan moral dari Ivan yang setia mendampingi di berbagai kesempatan. Assalamualaikum, ini kamar kita. Alhamdulillah, koper udah ada di kamar. Masya Allah, cantik sekali kamarnya. Ini view-nya juga luar biasa. Ya Allah, langsung Ka'bah. Besar kamarnya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, kamar kita besar. Masya Allah. Nikmat Allah yang begitu luar biasa. Ntar baju-baju ada di sini, insya Allah. Kamar mandinya, insya Allah. Oke, sekarang kita mau breakfast. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tiba-tiba Allah kasih rezeki yang berkah. Tiba-tiba ada waktu, tiba-tiba Allah bilang yuk berangkat ke rumahku. Bismillah, Masya Allah, ini Hamdan Tour. Masya Allah ya Abi. Mewah. Assalamualaikum Pak Haji. Hamdan ATT. Ini Assalamualaikum. Ya, ini air zam-zam. Zam-zam. Masya Allah. Enjoy ikhwan. Persiapannya ya sama seperti biasanya lah, kita memantapkan hati, terus juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya gitu persiapannya. Kan kali ini kan sama Haji Gun ya Gun. Ya Pak Haji ya. Pak Haji udah ngantuk nih. Yuk, cepet ya. Ya, apa yang terjadi hari ini berawal dari obrolan kita di salah satu restoran lagi sarapan pagi beberapa bulan yang lalu. Aku random bilang sama Ruben, umroh yuk gitu. Ya udah yuk, mau kapan gitu. Jadi ya udah, jadi semenjak Ruben ngomong mau kapan langsung diatur waktunya, dan ini adalah momennya di mana aku sama Ruben akhirnya berangkat umroh insya Allah bersama dengan Hamdan Tour dan bersama dengan jamaah-jamaah lainnya. Nanti akan ketemu di sana. Ya semoga ini kan umroh Ruben yang keempat ya gitu, setelah Ruben menjadi seorang mu'alaf gitu, dan memang kalau dilihat Ruben itu justru bisa dibilang ibadahnya jauh lebih bagus daripada kita ya gitu. Karena biasanya kalau orang yang lagi on fire kan insya Allah ingin selalu dekat sama Allah gitu. Jadi ya saya sama Ruben sudah kenal lama, sudah bersahabat lama, susah senang bersama gitu, dan kali ini ya insya Allah kita sama-sama, kalau ibarat kata handphone, kita mau ngecas baterai kita nih. Jadi insya Allah pas kita pulang nantinya keimanan kita bisa bertambah, kita bisa lebih istiqomah gitu kan. Karena manusia itu kan pasti ada naik turunnya gitu ya. Badan aja bisa capek gitu, apalagi kalau kita berbicara tentang keimanan. Kita 9 hari ya, kita rencananya 9 hari. Kalau menurut aku ya, kalau kita ibadah umroh itu kan masing-masing pasti punya cara berdoa, punya cara beribadah gitu kan. Jadi aku dari awal udah bilang sama Ruben, kita nggak ada main tunggu-tungguan ya. Jadi kalau nggak sengaja ketemu ya ibadah bareng, kalau enggak atur. Karena aku pernah beberapa kali kalau ibadah, kalau main tunggu-tungguan tuh jadi sholat jadi terlambat gitu kan. Jadi ya namanya kalau udah di Mekah mau sholat di kamar juga lillahi ta'ala gitu, pahalanya sama kan insya Allah gitu. Jadi nggak mau tunggu-tungguan, pengennya kita happy insya Allah. Jadi berangkatnya happy karena Ruben punya kepentingan tersendiri kepada Allah, saya punya kepentingan tersendiri kepada Allah gitu. Jadi makanya aku dari awal nggak mau satu kamar gitu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.